Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Jika di video sebelumnya gue udah membahas kronologi singkat dari oknum dokter cabul yang menggerayangi pasien ketika pasien ini sedang memeriksakan kandungannya guys di daerah Garut, Jawa Barat. Dan di video kali ini gue akan membahas respon dari Kemenkes dan juga Dinas Kesehatan Garut ya guys, soal viralnya oknum dokter cabul yang menggerayangi pasien ini. Jadi intinya dia itu menerima sanksi apa nih guys dari Kemenkes dan juga Dinkes ya. Dan kita lihat tanggapan atau pernyataan dari Kemenkes dan juga Dinkes ya guys. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia langsung merespon serius laporan pelecehan yang diduga dilakukan oleh seorang dokter kandungan di Garut berinisial MSF. Kalau kayak gini bukan diduga sih kan lo kata gue ya guys. Ya enggak, karena kalian pasti udah pada tahu lah dan viral kan CCTV-nya. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI guna menonaktifkan sementara surat tanda registrasi atau STR milik si pelaku ya guys. Si pelaku siapa? Si pelaku yang menggerayangi ini guys, oknum dokter cabul ini nih, yang udah menggerayangi pasien yang memeriksakan kandungannya guys. STR itu apa? STR merupakan dokumen resmi yang membuktikan legalitas tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jadi gampangnya kalau si oknum dokter cabul ini STR-nya udah dicabut dan dinonaktifkan nih, mudah-mudahannya guys, dia itu udah nggak bisa buka dan juga praktek lagi guys dimanapun, kayak gitu loh gampang. Tuh, tanpa STR yang aktif, seorang dokter tidak berhak melakukan praktik medis. Terkait CCTV yang viral soal oknum dokter bejat yang menggerayangi pasien ini, Kepala Dinas Kesehatan Garut Ibu Leli Yuliani ya guys mengkonfirmasi kebenaran dugaan pelecehan tersebut. Leli menjelaskan kasusnya berlangsung pada tahun 2024 lalu katanya guys. Nah ini masih jadi perdebatan ya guys, karena menurut netizen ya geng, menurut netizen ini dua kali guys, 2024 sama 2025 sekarang nih, beberapa hari yang lalu itu loh geng yang viral. Tapi menurut keterangan yang gue baca di sini, Dinas Kesehatan Garut menjelaskan ya geng bahwa itu terjadi pada tahun 2024. Kita kawal aja lah kasusnya geng. Menurut Dinkes Garut, saya harus periksa lagi katanya, pastinya kapan. Tapi kalau tidak salah di tahun 2024. Berarti ada kemungkinan benar ya guys kejadian beberapa hari ini guys yang viral mengenai CCTV si oknum dokter cabul ini. Maksud gue bukan gue membenarkan secara keterangan netizen, bukannya geng. Gue dari sisi ini aja nih, pernyataan dari Dinkes Garut gitu loh gengs. Berarti kalau kita lihat dari pernyataan Dinkes Garut ini masih perlu perlu ditinjau lagi gitu loh gengs. Masih 50% lah gitu loh gampangnya. Kejadiannya bukan di RS milik pemerintah. Ini kata Dinkes ya geng, kata Dinkes Garut. Jadi bukan di rumah sakit milik pemerintah. Ketika diwawancari oleh wartawan nih, Dinas Kesehatan Garut juga menyampaikan kejadian tersebut diduga kuat terjadi di sebuah klinik swasta nih geng. Namun dokter kandungan berinisial SF itu pernah bekerja sama dengan Pemkab Garut dan berdinas di rumah sakit Malangbong. Oh, jadi si oknum dokter cabul ini pernah kerjasama geng sama pemerintah Kabupaten Garut dulu ya gengs, ketika tahun 2024. Dan si oknum dokter cabul ini pun yang viral bukan orang Garut ya gengs. Ini menurut pernyataan dari Dinkes Garut. Pihak Dinkes Garut sendiri akan menelusuri kembali nih kasus ini. Baik lagi gengs ke pembahasan intinya, karena kalau kita misalkan lihat dari CCTV yang udah beredar nih, yang udah viral, itu sangat jelas ya geng, sangat jelas tangan si oknum dokter cabul ini nih menggerayangi pasien, ya kan? Yang seharusnya itu kalau misalkan dokter yang nggak cabul nih, harusnya kan tangan kanannya di perut, tangan kirinya megang layar itu loh, layar yang USG itu loh gengs, mirip-mirip komputer lah ya, komputer USG. Nah harusnya kan di situ tangannya tuh. Tapi karena si oknum dokter ini oknum dokter cabul, dia tangan kirinya nggak ke situ guys, melainkan ke daerah sini nih, daerah intim gitu kan, daerah intimnya pasien gitu kan. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah dia itu udah berkali-kali gitu loh geng. Jadi banyak ibu-ibu yang curhat di Instagram terutama loh, curhat yang di Instagram terkait viralnya CCTV yang melibatkan oknum dokter cabul ini, bahwa mereka itu pernah ke klinik yang ada dokter cabul ini gengs, yang mana si oknum dokter cabul ini ada di situ gitu kan, tugas di situ, dan mereka pun pernah digerayangi seperti itu geng. Tetapi di antara mereka juga nggak sedikit yang meragukan gitu kan. Jadi pikir mereka disangkanya itu adalah salah satu prosedur pemeriksaan kandungan gitu loh geng. Padahal itu kan di luar prosedur.
Karena kalau kita lihat di video gue yang kemarin, ada korbannya yang speak up itu, dia menanyakan lagi gitu kan, menanyakan lagi kepada bidan terdekat, itu termasuk prosedur nggak kalau misalkan megang-megang area sini nih, area sini. Nah di situ bidannya menyampaikan bahwa itu adalah bukan prosedur, itu bukan bagian prosedurnya. Dan jikalau itu merupakan prosedur, yang diharuskan memegangnya itu bukan si dokter cowok itu, gengs. Jadi kalau misalkan SPOG-nya cowok maksud gue, geng. Kalau misalkan cewek kan ya nggak masalah lah ya, karena sama-sama cewek lah. Kalau misalkan dokter yang memeriksa USG itu cowok, harusnya yang meraba area-area atas ini, geng. Kalau misalkan diharuskan itu punya, kalau diharuskan karena alasan medis, yang maju itu atau yang megang itu asisten perempuannya, bukan si dokternya gitu loh, geng. Jadi gua harap kalian harus hati-hati, geng, harus hati-hati, plus kalian harus lihat dulu nih. Dan gua sarankan kalian untuk mendatangi dokter wanita aja lah, gengs, karena ini udah sangat apa ya, sangat sering terjadi ya, gengs. Gua nggak bisa bayangin deh kalau nggak ada media sosial, nggak tahu nih oknum-oknum kayak gini, terus juga kejadian-kejadian kayak gini bakal terungkap nggak gitu loh. Atau jangan-jangan udah dari dulu gitu kan, karena dulu nggak ada medsos jadi aman-aman aja mungkin ya, guys. Mudah-mudahan kita terhindar dari oknum-oknum bejat kayak gini, dan kita diselamatkan gitu kan dari kelakuan oknum dokter bejat di luar sana gitu loh, geng. Dan kita doakan saja agar si oknum dokter cabul ini dihukum seberat-beratnya, gengs, karena dia sudah mempermalukan profesi dokter. Dan yang paling penting, dia tidak melakukan perbuatan bejatnya lagi nih, geng, kepada pasien-pasien berikutnya nih. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini tentang pernyataan Dinkes Garut dan juga Kemenkes terkait viralnya oknum dokter cabul di Garut, yang viral terkait viralnya CCTV oknum dokter di USG ini. Buat lo yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe. Dan aku bilang dari samping gue Ali, kita ketemu di video berikut. Terima kasih. Atau pernyataan dari Kemenkes dan juga Dinkes ya, guys. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia langsung merespon nih, guys, serius. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia langsung merespon serius laporan pelecehan yang diduga dilakukan oleh seorang dokter kandungan di Garut nih, berinisial MSF. Kalau kayak gini bukan diduga sih kan, kalau kata gue ya, guys. Ya enggak, karena kalian pasti udah pada tahu lah, dan viral kan CCTV-nya.